Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Jumat 2 Juni 2023. Dan Gema Kabar Baik pada hari ini didasarkan oleh renungan santapan harian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayat 5. Ayub 23 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita pagi ini adalah Allah diam, tentu tidak. Allah diam, tentu tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masalah tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita, umat manusia. Seringkali kita diperhadapkan pada dua pilihan, kebenaran firman Tuhan atau kenyataan hidup yang begitu jelas di depan mata. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak Ayub pada saat itu. Ayub sadar betul bahwa imannya kepada Allah bukanlah iman yang dangkal. Bahkan, ia sangat yakin bahwa Allah tahu seberapa besar ketaatan dan kesalehannya. Di tengah penderitaan, ia masih memiliki keyakinan akan kuasa dan kedaulatan Allah. Ia ingin mendapatkan jawaban untuk segala pertanyaannya. Tetapi Allah seakan-akan bersembunyi dan tak bersuara. Begitu pula di dalam pasal berikutnya. Kita dapat melihat kebingungan Ayub. Orang fasik yang jelas-jelas hidup dalam dosa dan kejahatan yang memang pantas untuk dihukum oleh Allah. Lalu, mengapa ia mengalami nasib yang sama? Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang Allah mengizinkan kita untuk mengalami hal serupa. Ada begitu banyak pertanyaan di dalam benak kita, tetapi sedikit atau bahkan tidak ada jawaban sama sekali. Itu bukan karena ia kejam, tetapi justru Allah ingin menyatakan kuasa dan kehendaknya dalam hidup kita. Ada kalanya ketika kita tidak mampu mendengar jawaban Allah, tetapi itu bukan berarti ia tidak bekerja. Pekerjaan Allah tidak selalu ditunjukkan melalui pernyataan atau perkataan. Allah bekerja dan berkarya sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Sebagai orang yang beriman, kita hanya perlu percaya kepada Allah. Kita hanya perlu percaya kepada Allah. Percayalah, Allah tahu seberapa taat kita kepadanya. Ia pun tahu seberapa dalam kita mengenal Dia. Tidak perlu khawatir, Allah selalu memegang janjinya. Ia tidak akan membiarkan kita sendirian dalam menjalani berbagai cobaan yang datang dalam hidup kita. Ia akan terus menyertai dan memberi kekuatan. Mata kita hanya bisa melihat kenyataan hidup, tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk melihat karya Allah yang menguatkan dan menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah masalah dan penderitaan hidup, tetaplah memandang kepada Allah. Percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar pada pagi hari ini.
Kami bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa sebenarnya Allah tidak diam. Allah bekerja di dalam situasi kehidupan kami. Di tengah masalah dan penderitaan hidup kami, Tuhan tolong mampukan setiap kami untuk tetap memandang kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan bertindak. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, biar kiranya selalu memuliakan nama Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.